Mungkin kalau kita yang tidak tahu, belum paham, dikasih analisa seperti ini sudah langsung percaya dan langsung praktek. Tapi prakteknya kok berbeda, Mas? Kok tidak bisa 1 juta per minggunya dengan sistem seperti itu, dengan cara seperti itu. Nah, perhitungan semacam ini, teori yang banyak beredar seperti ini kurang tepat menurut saya. Jadi kalau kita praktekkan tidak bisa sesuai. Jangankan kita untuk mendapatkan hasil yang sesuai, kita yang hampir mendekati ini saja susah gitu loh ya. Assalamualaikum cikgu, masih di channel Peternak Amatir, channel yang membahas peternakan dari sudut pandang yang berbeda. Di video singkat ini saya coba mengulas dari 10 ekor indukan itu bisa menghasilkan 4-5 juta per bulan. Benar apa tidak? Real atau tidak? Nah, saya coba membahas dengan versi saya. Makanya jangan skip video ini, tonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Langsung kita ke TKP. Ini adalah analisa dari peternak 10 ekor indukan ayam kampung yang per bulannya menghasilkan 4 juta sampai 5 juta. Banyak teori yang seperti ini, hanya saja sedikit perbedaan, cuman intinya tetap sama. Makanya di video ini saya akan mengupas dan membahas tentang teori tersebut dengan teori saya. Nanti Anda bisa membuktikan sendiri atau membedakan mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih real. Karena apa? Karena banyak peternak di lapangan prakteknya tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Jadi kalau mereka melihatnya dari banyaknya teori yang beredar bahwa dari 10 ekor indukan bisa menghasilkan jutaan per bulannya, bahkan sangat menggiurkan sekali ya. Nah, ini teori yang saya rangkum atau saya ambil dari kebanyakan teori yang beredar. Nah, teori yang kebanyakannya seperti ini. Kita mulai dari 10 ekor indukan. Dari 10 ekor indukan produksi telur perharinya 8-9 butir, yang artinya 8-9 butir dari 10 indukan ini berarti 80-90% produksi telur per hari. Ngeri ya. Tapi saya kurang yakin ini kalau bisa 80-90% produksi telur ayam kampung per-harinya. Karena apa? Karena ayam Arab saja produksi telurnya itu hanya sekitar 70-80%. Padahal ayam Arab produksi telurnya paling tinggi ya. Nah, dihitungannya seperti ini. Dari 10 indukan per hari 8 butir. 8 butir dikalikan 7 hari atau 1 minggu, karena ini nanti di periode per minggu atau perputarannya setiap minggu, jadi dikalikan 7 hari. 8 kali 7 56 butir per minggu. Jadi setiap minggu dari 10 ekor indukan menghasilkan 56 butir. Terus telur ini dikumpulkan dan dimasukkan ke mesin penetas dengan rotasi setiap minggu ya, per minggu. Lalu 56 butir ini kan tidak fertile semua. Di sini disebutkan
sekitar 85% yang fertil ya. 56 butir kali 85% itu 42 ekor nantinya yang menetas ya. Nah, di sini ada pakan juga. Pakan untuk pembesaran dari DOC sampai panen itu adalah 2,5 kilo pakan ya. 2,5 kilo pakan dikalikan harga pakan per kilonya 9.000 adalah 22.500. Ini biaya per ekor, biaya pembesarannya. Kalau tadi kita punya 42 ekor, berarti 42 ekor kita kalikan 22.500, ketemunya 945.000. Jadi biaya pembesarannya adalah 945.000 untuk 42 ekor. Penjualan 42 ekor dikalikan harga rata-rata 50.000, ketemunya 2.100.000. Banyak banget ya. Terus pendapatan bersih, nah di sini pendapatan bersihnya 2.100.000 dikurangin 945.000, ketemunya 1.088.000. Ini penghasilan bersih per minggunya. Nah, mungkin kalau kita yang tidak tahu, belum paham, dikasih analisa seperti ini sudah langsung percaya dan langsung praktek. Tapi prakteknya kok berbeda, Mas? Kok tidak bisa 1 juta per minggunya dengan sistem seperti itu, dengan cara seperti itu? Nah, perhitungan semacam ini, teori yang banyak beredar seperti ini kurang tepat menurut saya. Jadi kalau kita praktekkan tidak bisa sesuai. Jangankan kita untuk mendapatkan hasil yang sesuai, kita yang hampir mendekati ini saja susah gitu loh ya. Nah, ini saya buatkan juga analisa saya, nanti Anda sendiri bisa menyimpulkan mana yang lebih masuk akal, mana yang real, nanti Anda simpulkan sendiri. Nah, ini saya tutup biar mudah dipahami ya. Nah, kelihatan toh. Sama, ini teori yang banyak beredar, saya copy, dan ini teori yang saya bikin. Dan saya bikin ini saya sesuaikan masalah harga penjualan atau pakan itu ya saya bikin yang ada di daerah saya. Mungkin caranya seperti ini, cuman yang berbeda di tempatnya sampean itu masalah harga pakan atau harga penjualan nanti bisa disesuaikan sendiri. Oke, kalau teori saya seperti ini. Kita punya 10 ekor indukan ya, produksi telurnya itu hanya 5 butir per hari, yang artinya dari 10 ekor indukan itu produksi telurnya 50%. Ini perharinya 50% ya. Kalau di sini tadi 80 sampai 90. Ini saya bikin 50%. Seharusnya ini ya masuk akal dan masuk logika. Karena saya juga sudah pernah praktek. Ini hanya saya bikin yang real di lapangan aja 50%. Ini logikanya seperti ini. Jadi 10 indukan kalau 50% berarti produksi telurnya 5 butir per hari ya. Terus 5 butir per hari kita kalikan 7 hari, ketemunya 35 butir per minggu, karena kita ngikutin teori yang di sini tadi, yaitu rotasi per minggu.
Terus ada lagi ini kita ikutkan telurnya fertil ya. Yang fertil ini kita samakan dengan 85% fertil. Karena apa? Tidak semua telur itu bisa menetas. Mungkin penyebabnya karena faktor indukannya atau kualitas telurnya itu kurang bagus, dan juga bisa karena faktor dari mesin penetas. Walaupun telur kita 100% fertil, mungkin juga bisa tidak menetas karena mesin penetasnya tidak bisa menetaskan 100% ya. Biasanya itu 80% menetas, enggak sampai 100% bisa menetas semua. Itu kalau pakai mesin penetas enggak ya. Jadi 85% kita kalikan 35 butir telur. Jadi yang menetas nanti sekitar 29 DOC. Dari 29 DOC terus nah ini kebutuhan pakan pembesaran kita samakan ya 2,5 kilo per ekor itu sampai panen. Kalau di sini harganya Rp8.000 per kilo, ketemu 20.000. Sedangkan pakan kalau saya biasanya membeli per karung itu tidak sampai 8.000 per kilonya, hanya 6.900 kalau nggak salah ya. Ini kalau kita beli eceran ya segini. Terus 29 ekor tadi DOC kita besarkan sampai besar, biayanya per ekor 20.000, jadi total biaya pakannya 580 ya, paham toh? Dari 29 DOC kita kalikan per DOC itu atau per ekor itu biaya pakannya 20.000, jadi ketemunya 580.000. Nah ini kalau saya ya, ini ada hidup 90%, kita bikin yang inailahi itu 10%. Kalau di sini tadi nggak ada, ini teorinya nggak ada, karena katanya ayam itu bisa kita cegah dengan pemberian ini itu inilah. Yang jelas bagi saya nggak masuk, karena kita beternak itu sepandai-pandainya orang beternak tetap ada angka kematiannya ya. Ya kita bikin yang hidup 90%, 29 ekor kita kalikan 90% itu yang hidup sekitar 26 ekor saja. Nah ini ada lagi teori ya hampir seperti ini, hidupnya dikasih hidup sekian terus mati sekian, itu ada, tapi ngitungnya nggak di sini ya. Di sini tuh habis menetas sekitar 29 DOC atau 85%, terus dikurangi kematian sekitar 10%, jadi hidupnya sekian, baru dikalikan pakan. Padahal ayam itu kalau menetas dan matinya itu tidak baru menetas saja, kadang 2 minggu mati, kadang 3 minggu, kadang 1 bulan, bahkan kadang 2 bulan pun ada yang mati ya. Kalau dihitung kematiannya dulu, berarti kan pakannya itu enggak nambah. Padahal ayam itu seperti yang saya sebutkan tadi, tidak hanya mati waktu menetas saja. Sudah kita pelihara, semisalkan kita punya 29 DOC, kita pelihara, di usia 1 bulan ada yang mati, di usia 1,5 bulan ada yang mati. Nah itu kan pakannya tetap dihitung. Ini hitungan saya seperti itu. Jadi yang hidup 90%,
29 ekor. Kalau hidupnya 90% berarti 26 ekor. Nah, penjualannya 26 ekor kita kalikan harga 40.000. Nah, kenapa di sini 40.000 dan yang di sini 50.000? Karena ini ayam kampung asli ya. Di tempat saya ayam kampung asli itu harga yang jantan sama yang betina itu berbeda, masih mahalan yang jantan. Kalau rata-rata 50.000 di sini ya, berarti ayam yang jantan itu bisa 50 sampai 60. Terus yang betina 40 sampai 50. Jadi rata-ratanya 50.000. Seperti itu kalau yang di sini. Tapi kalau yang saya ini, saya juga sudah pernah praktek. Jadi saya bikin 40.000 itu kenapa? Karena dari 26 ekor ini tidak semuanya itu jantan ya, kecuali metode saya yang saya praktekkan, yaitu saya bagi atau saya pilah-pilah mana telur yang jantan saya tetaskan dan telur yang betina saya jual. Jadi kalau rata-rata 40.000 ini juga masuk kan. Kenapa? Karena kalau yang jantan semisalkan harganya 40.000 sampai 50.000, terus yang betina 30.000 sampai 40.000, jadi rata-ratanya 40.000. Ini logikanya seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah kita jumlah ini sudah kita kurangin angka kematian ya. Jadi pendapatan bersih penjualan kurangi pakan, yaitu 1.400.000 dikurangin 580 biaya pakan, ketemunya 460.000. Nah, seperti ini. Nah, terus kita rekap juga yang ini. Kok bisa hasil segini? Ya ini tadi adalah 80% produksi telur. Jadi 10 indukan menghasilkan 8 butir per hari. Terus yang fertil, kalau fertil ini masuk ya, masuk logika ini. Terus pakan, dan di sini nggak ada yang mati. Mosok ternak pitik nggak ada yang mati loh. Ya kan nggak masuk. Terus harga ini lagi 50.000. Ayam kampung asli harganya itu memang mahal, tapi kalau praktek di lapangan di sini yang mahal itu yang jantan ya. Jadi kalau 50.000 rata-rata berarti semisalkan jantan itu harganya 50 sampai 60. Terus yang betina berarti 40 sampai 50. Kan gitu. Jadi rata-ratanya ini. Nah, ya jadi kalau per ekor di kisaran harga 50.000 itu berarti yang jantan sampai 50 sampai 60.000, betina 40 sampai 50.000. Nih. Terus kalau analisa saya, kenapa saya ini di angka 40.000? Karena ini tadi tidak jantan semua, masih jantan dan betina, karena telurnya kita tetaskan semua ya. Jadi kalau di tempat saya sebenarnya ini nggak masuk, nggak 2,5 kilo, ini nggak sampai harga segini kalau cuma 2,5 kilo. Kalau pakai pakan pur murni. Ini jantan adalah 40 sampai 50.000. Terus betina itu 30 sampai 40.000. Kenapa? Karena yang betina ini saya pernah jual, dan kalaupun saya membeli itu harganya, kalau saya jual ya betina yang udah indukan
itu 40 sampai 50 ribu. Ini kalau jual betina atau indukan. Kalau kita beli indukan di pasar harganya 50 sampai 60 ribu di tempat saya. Kalau yang jantan harganya mahal emang. Nah, terus kalau saya ya dari 10 ekor indukan bisa menghasilkan segini. Ini kalau kita kalikan 460.000 kita kalikan 4 karena rotasinya itu adalah 1 minggu. Jadi selama 1 bulan kita menghasilkan uang 1.840.000. Nah, kok sedikit amat mas? Kalau di sana bisa, ini hanya 1 minggu bisa menghasilkan segini ya. Nah, kita koreksi lagi. Hasilnya segini, mana teh? Hasilnya segini itu dari 29 ekor ya. Paham toh? Jadi kalau 29 ekor kita kali 4. Nah, kali 4 itu adalah 116 ekor. Bukan segini. Nah, ini loh. Jadi dari 26 ekor kita kalikan 4 adalah 104 ekor. Ini per bulan ya. 104 ekor per bulan. Hasilnya 1.840.000. Ini sebenarnya sudah banyak. Sudah banyak bila dibandingkan kita beternak dengan sistem DOC membeli, karena ini sudah tidak kita kurangin lagi dari pengadaan DOC ya. Nah, Anda bisa pahami mana yang lebih masuk akal dari teori kebanyakan yang beredar dan teori saya. Nah, itu tadi adalah teori dari saya. Anda bisa membandingkan mana teori yang lebih real dan lebih masuk akal. Kurang lebihnya saya minta maaf. Cukup sekian sharing-sharing hari ini, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk saudara-saudaraku para peternak dimanapun Anda berada. Wassalam.